أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah, bahasan Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Dan terakhir, sebelum kita masuk masa liburan, kita sudah masuk pada, atau kita masih berada pada fase dakwah yang pertama dari Rasulullah SAW, yaitu fase dakwah ketika beliau masih di Mekah. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya beliau sudah melancarkan dakwahnya dengan terang-terangan, sehingga beliau pun dan umat dan kaum muslimin yang mengikuti beliau menerima tantangan, menerima cobaan, halangan dari orang-orang musyrik Quraisy yang tentu saja tidak senang ketika agama nenek moyang mereka kemudian dihancurkan atau diporak-porandakan, dikritisi, dan hujah mereka dijatuhkan satu persatu. Mereka pun menemui banyak siksaan, banyak gangguan, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengirimkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah pada waktu itu adalah negeri Nasrani, di mana diperintah oleh raja, dan julukan raja tersebut adalah Raja Najasyi, yang dimana pemerintahan ini adalah pemerintahan Nasrani. Pemerintahan Nasrani yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya boleh bagi para kaum muslimin untuk hijrah ke sana, dan beliau sangat objektif. Nabi Muhammad SAW sangat objektif ketika beliau menilai yang namanya Raja Najasyi ini, walaupun tentu saja berbeda pemahaman, berbeda agama. Dia agamanya Nasrani, sedangkan Rasulullah SAW Islam. Tapi beliau tetap dengan objektif menyebutkan bahwasanya Raja Najasyi adalah raja yang adil, la yuzlam indahu ahad, bahwasanya tidak ada seorang pun yang dizalimi di bawah kepemimpinan Raja Najasyi pada saat itu. Jadi sikap seperti ini adalah sikap yang perlu kita contoh, sikap objektif, ya, yang kemudian kita tetap menilai seseorang ketika ada hal-hal baik pada orang tersebut, kita maka akui bahwa hal tersebut adalah ada pada dia. Ada hal-hal baik, ada sikap-sikap baik, misalnya sikap adil, sikap jujur pada orang lain, kita harus akui walaupun orang tersebut tidak seagama dengan kita. Jangan mentang-mentang orang lain itu tidak seagama, dia Nasrani ataupun agama lain, kemudian kita mengatakan dia kafir, dan kemudian kita mengatakan hal-hal yang buruk tentang dia yang tidak ada pada dia. Memang kita akui bahwasanya mungkin memang dia adalah kafir, dia adalah non-muslim, dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah atau apapun itu. Tapi ketika dia punya sikap-sikap yang positif, maka kita akui bahwa itulah seperti itulah dia punya sikap positif. Tidak boleh kita tidak adil menilai seseorang hanya karena beda agama dengan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian itu tidak adil terhadap mereka. Kita benci terhadap kekufuran, kita benci terhadap kesyirikan, tapi itu bukan berarti kita boleh berbuat zalim dan berbuat tidak adil kepada orang-orang kafir, non-muslim atau orang-orang musyrik. Kata Allah, i'tilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat dengan yang namanya ketakwaan.
Nasrani, tapi beliau katakan la yuzlam indahu ahad, dia adil, pemimpin yang adil yang tidak terzalimi seorang pun di bawah kepemimpinan Raja Najasyi tersebut. Nah, kemudian para kaum muslimin ini pun kita sudah ceritakan bahwa mereka akhirnya berhijrah yang untuk pertama kali. Lalu kemudian beliau pun atau orang-orang muslim ini pun kemudian ketika mendengar desas-desus bahwa kaum Quraisy sudah menerima Islam, mereka pun kembali pulang. Tapi ternyata itu hanya desas-desus saja yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy agar orang mukmin ini mau pulang. Tapi ternyata itu cuma hoax. Sadar akan hal itu, beberapa orang yang kembali kemudian pulang lagi menuju Habasyah, kembali ke Habasyah. Dan sebagian lainnya tetap pulang dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga dengan cara meminta bantuan atau perlindungan seseorang yang terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Nah, pada hijrah yang kedua ini, hijrah Habasyah ini, disebutkan bahwa yang berhijrah pada hijrah yang kedua ini adalah 83 laki-laki dan juga 18 atau 19 perempuan yang berhijrah menuju Habasyah, yang ketika itu di bawah pemerintah Najasyi, Raja Najasyi. Nah, tentu saja kisah ini kisah orang-orang mukmin yang kemudian berlindung di bawah kepemimpinan orang Nasrani bukan dalil bahwasanya bolehnya kita kemudian memilih pemimpin yang non-muslim. Kondisinya berbeda. Kondisinya ketika kaum muslimin pada waktu itu memang kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya sedikit dan terzalimi, sehingga untuk memperkecil mudarat maka Rasulullah membolehkan mereka untuk tinggal dan menetap di bawah pemerintahan Nasrani. Adapun zaman kita sekarang, kita adalah orang yang banyak, bahkan kita mayoritas di Indonesia. Maka tidak boleh ketika kita ada pemilihan pemimpin kemudian kita menjatuhkan pilihan kita kepada orang yang non-muslim. Nah, ikhwas sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada Makidatul Quraisy di Muhajiril Habasyah. Konspirasi ataupun makar-makar yang dilakukan oleh kaum Quraisy, kaum Quraisy terhadap orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Mereka melakukan makar-makar, konspirasi dan seterusnya agar supaya orang-orang yang berhijrah ini bisa kembali pulang ke Mekah. Maka orang-orang Quraisy ini pun kemudian mengutus 2 orang yang disebut-sebut 2 orang ini adalah 2 orang yang ahli negosiasi, ahli dalam melobi, berbicara dan seterusnya. 2 orang ini adalah Amr bin As dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kedua orang ini pada waktu itu belum masuk Islam. Nanti nanti pada akhirnya kedua orang ini akan masuk Islam. Belum lagi memang Amr bin As ini adalah orang yang punya hubungan baik dengan Raja Najasyi, dari hubungan perdagangan, punya istilahnya persahabatan dengan Raja Najasyi, sehingga dia pun dikirim untuk bisa melobi Raja Najasyi agar memulangkan orang-orang yang berhijrah kepadanya. Namun kemudian diutuslah kedua orang ini bersama dengan hadiah-hadiah, harta-harta yang diperuntukkan untuk Raja Najasyi dan para uskupnya, para pendeta-pendeta Nasrani yang ada di sekeliling Raja Najasyi. Nah, bagaimana triknya orang 2 orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhuma? Mereka awal mula atau pertama kali menyerahkan dulu hadiah-hadiah itu kepada uskupnya Raja Najasyi. Menghadiahkan dulu harta-harta yang mereka bawa kepada para pendeta.
menghadiahkan hal tersebut. Kemudian mereka pun melobi pendeta tersebut untuk agar supaya pendeta-pendeta ini membantu dalam meluruskan atau melancarkan rencananya dalam meminta agar Raja Najasyi mau memulangkan orang-orang yang berhijrah ini. Jadi dekati dulu bawahannya, baru nanti ke atas. Nanti sama-sama bawahannya ini sama-sama melobi ke atas seperti itu. Strateginya mereka seperti itu. Jadi sogok dulu, kasih uang dulu ini yang di bawah-bawah, ya, supaya nanti sama-sama melobi, sama-sama mendesak Raja Najasyi untuk memulangkan orang-orang yang berhijrah ini, kaum muslimin. Ya. Maka para uskup ini dan para pendeta ini pun sepakat. Sudah dikasih uang tentu saja, ya, siapa yang tidak mau sepakat? Ya. Apalagi memang orang-orang muslim ini adalah orang-orang asing, orang-orang asing, orang-orang minoritas di Mekah yang melarikan diri, yang dimana mayoritasnya adalah orang-orang musyrik Quraisy. Pasti kalau uskup ini pikir, ya, pasti yang minoritas ini yang salah, pasti mereka ini yang penjahat, pasti mereka inilah yang kriminal. Mereka sedikit kemudian dikejar-kejar sama petinggi-petinggi kaumnya. Dan mungkin petinggi-petingginya salah, pasti yang kecil-kecil ini yang salah. Kalau kita pandang seperti itu, pemikirannya begitu. Apalagi sudah dikasih uang lagi, pasti tambah sepakat. Nah, setelah sepakat, mereka pun akhirnya bersama-sama menghadap ke raja. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As ini kemudian berkata kepada Raja Najasyi, "Ayyuhan malik, wahai raja, innahu qad tawa ila baladika ghilmanun sufaha." Sesungguhnya ada beberapa orang yang masuk ke dalam negaramu, di mana orang-orang tersebut adalah ghilmanun sufaha. Ghilman itu anak-anak, remaja, usia belasan tahun atau anak-anak lah. Sufaha itu yang pendek otaknya, maksudnya belum bisa berpikir dengan baik. Jadi orang-orang mukmin yang berhijrah disebut seperti itu. Mereka cuma anak, apa istilahnya, anak kemarin sore lah, yang belum ini, sufaha, bodoh. Faraqu dina qaumihim, mereka telah berpisah atau menyelisihi agama dari nenek moyang mereka, agama kaumnya, agamanya kaum Quraisy. Walam yadkhulu fi dinika, mereka tidak masuk di agama nenek moyang, agama kaumnya, dan juga tidak masuk di agama engkau, wahai raja. Jadi mereka bukan agama kami, mereka juga tidak masuk di agamamu. Wajahu bidini ibtada'uhu, dan mereka pun datang dengan agama yang mereka buat-buat, yang mereka ibtada'uhu, yang mereka buat-buat, datangkan agama baru seperti itu. La na'rifuhu nahnu wala anta, yang tidak pernah kami ketahui agama seperti itu, dan engkau juga tidak pernah tahu agama seperti itu. Jadi si dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ini sudah seakan-akan mengkondisikan bahwa memang yang berhijrah ini salah. Mereka bikin agama baru, kepercayaan baru yang belum pernah kita kenal. Bukan juga Nasrani, agamanya Najasyi, bukan juga agama kita. Jadi seakan-akan memojokkan mereka ini. La na'rifu nahnu wa anta wa qad ba'athna ilaika fihim asyrafu qaumihim, dan kami berdua ini telah diutus oleh petinggi-petinggi kaum kami, petinggi-petinggi kaum mereka itu, kaum yang sufaha tadi ini, kaum bodoh ini yang anak kemarin sore. Yang kirim kami itu petinggi-petinggi kaumnya, kaum mereka, min abaihim, dari ayah-ayah mereka, wa amamihim, dari paman-paman mereka, wa asyairihim, dan juga dari keluarga dan kerabat-kerabat mereka, suku mereka.
Jadi seakan-akan yang minta mereka kembali itu adalah kaumnya, petinggi kaum, kerabatnya, ayahnya, disebut ke sini abaihim, bapak-bapak mereka minta. Bapaknya di bapak mereka itu yang suruh mereka pulang. Wa amamim, dan paman-paman mereka ini kan, kalau kita seperti itu kan, misalnya ada anak dititipkan kepada kita, kemudian datang orang bapaknya minta suruh pulang, tidak mungkin kita tolak bapaknya minta, ya kan? Jadi dengan kata-kata ini berusaha memojokkan kaum muslimin, seakan mereka yang salah, istilahnya dikriminalisasi. Mereka yang salah ini. Kita ruddahum ilaihi, agar engkau wahai raja kami dikirim ya untuk bicara kepadamu agar engkau mau menyerahkan kembali orang-orang tersebut supaya dikembalikan kepada ayah-ayah mereka, ya paman-paman mereka, keluarga dan kerabat mereka. Bahum a'la bihim aina, karena tentu saja kaum mereka, ayah-ayah mereka, paman-paman mereka itu yang paling tahu tentang keadaannya orang-orang yang ini, yang hijrah ini. Pasti masuk akal, pasti kita percaya kan? Tidak mungkin, mereka pasti paling tahu. Yang namanya ayah, yang namanya paman, keluarga-keluarga itu yang paling tahu terhadap seseorang. A'la bihim aina, mereka paling tahu tentang keadaan ini orang-orang yang hijrah. Wa a'lamu bima abu alaihim, dan paling tahu apa saja celah-celah, apa saja kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan orang yang berhijrah ini. Wa atabuhum fihi, yang dimana ayah-ayah mereka, kaum mereka sudah memperingatkan mereka, mengingatkan mereka, mencela mereka terhadap kesalahan-kesalahan dan kekurangan mereka. Ini kalau kita lihat pasti masuk akal memang kata-katanya, iya. Ya. Yang namanya kaumnya pasti paling tahu tentang anggotanya. Pemimpin-pemimpin, ayah-ayah, paman-paman pasti mengetahui siapa yang ada di bawahnya mereka, lebih tahu. Maka berbicaralah para uskup tadi ini, para pendeta-pendeta yang sudah tadi juga dikasih uang pada awal pertama kali. Mereka mengatakan apa? Shadaqa ayyuhal malik, mereka berdua benar wahai raja. Sudah ada dukungan ini. Fa aslimhum ilaihim, serahkan saja mereka orang-orang hijrah, para muhajir ini kepada kedua orang ini. Waliyuddahum ila qaumihim wa biladihim, supaya mereka membawa para muhajir ini pulang kepada kaum dan kepada negeri mereka. Namun ternyata Raja Najasyi adalah raja yang cerdas. Kita sudah katakan tadi, beliau adalah orang yang adil, tidak ada yang terzalimi di sisi beliau. Nah, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwasanya tidak boleh kita cuma mendengarkan dari satu pihak saja. Kami juga harus mendengar dari pihak yang kedua, para muhajir ini. Kalau cuma dengar ini, pasti apa? Jangan sampai ini tidak adil. Harus mendengarkan dari kedua belah pihak, baru kemudian bisa diputuskan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka akhirnya orang-orang muslim ini pun kemudian diundang oleh Raja Najasyi, untuk hadir juga di sisi beliau untuk menjelaskan perihal mereka, kenapa mereka ada di tempat itu, kenapa mereka datang, kenapa mereka berhijrah dari negeri dan dari kaum mereka. Nah, ketika orang-orang muslim ini menerima undangan dari Raja Najasyi untuk datang kepada mereka, mereka pun kemudian sepakat untuk berkata jujur, apapun yang terjadi, jujur saja. Kenapa kita ada di sini? Kalau ditanya apapun sama Raja Najasyi, kita jujur saja, kita jelaskan seadanya, kita jelaskan fakta-faktanya saja. Mereka pun sepakat jujur, apapun yang terjadi tak boleh kita bohong. Demi keselamatan kita, misalnya kita bohong, kita di ini ceritakan kita gosong, agar supaya kita bisa tetap tinggal di Habasyah ini, tidak dipulangkan. Mereka tidak begitu, tetap yang menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alaika bisidq wa in tarahu
wa in tara anna sidqa yadurruka. Hendaklah engkau berkata jujur walaupun kamu melihat bahwa jujur ini bisa memudaratkanmu, membuat kamu rugi. Wa iyyaka wal kadhib, dan janganlah kalian berkata bohong. Wa in tara wa in ra'aita anna al-kadhiba yanfa'u, walaupun kamu melihat atau kamu berpandangan bahwa bohong ini bisa membuat kamu untung, bisa menguntungkan dirimu. Jadi kata Umar bin Khattab, Bapak, jangan berkata jujurlah walaupun kamu menganggap, kamu mengira atau prediksimu mengatakan bahwasanya kalau saya jujur saya akan rugi. Wa iyyaka wal kadhib, dan jangan kalian berkata bohong. Wa in ra'aita anna al-kadhiba yanfa'u, walaupun prediksimu, anggapanmu, prasangkaanmu bahwa kalau saya bohong saya akan untung. Yang jelas Rasulullah alaika bisid, hendaklah kalian berkata jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membimbing kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing kalian kepada surga. Tidaklah seseorang itu berkata jujur wa yataharra sidqa hatta yuhda indallahi siddiq. Tidaklah seseorang itu berkata jujur dan terus berkata jujur menjadi orang yang jujur kecuali Allah akan tuliskan dia sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya jangan kalian berkata bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jangan kalian berkata bohong, karena bohong itu akan membimbing kalian kepada kejahatan, dan kejahatan yahdi ilal nar, akan membimbing kalian kepada neraka. Dan tidaklah seseorang itu berkata bohong wa yataharral kadhib, dan terus melakukan kebohongan hatta yuqad indallahi kadzdzaba, sampai kemudian dia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang pembohong. Dia sudah dicap oleh Allah sebagai seorang yang pembohong. Jadi keadaan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin pada waktu itu adalah apakah kita akan jujur atau bohong. Kalau jujur berarti ada kemungkinan kita akan dipulangkan oleh Raja Najasyi, karena memang betul kita menyelisihi kaum kita tidak mengikuti lagi agama kaum kita, agama nenek moyang. Kita berpisah dari mereka, lari dari mereka, sebagaimana yang dikatakan tadi di atas ini oleh Amr bin As. Tapi kalau kita bohong, ada kemungkinan kita selamat. Saya kita katakan hal yang aneh-aneh, hal yang tidak benar, supaya kita selamat. Tapi ternyata mereka tetap sepakat untuk berkata seadanya. Apapun yang ditanyakan, maka kita akan menjawabnya dengan jujur, tanpa kebohongan. Maka ketika mereka pun berhadapan dengan Raja Najasyi, Raja mengatakan, "Ma hadzal dinul ladzi faradtum fihi qaumakum." Agama apa yang kalian anut ini, yang kalian memisahkan diri dari kaum kalian karena agama ini? Walam tadkhulu bihi fi dini wala dini ahadin min hadhihi al-milal. Dan di mana juga agama yang kalian anut ini bukan juga agamaku, dan juga agama-agama yang ada pada zaman ini. Jadi memang seakan-akan di mata mereka agama Islam ini agama yang baru, agama yang belum pernah ada, padahal sudah terkenal ini agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka yang menjadi juru bicara pada waktu itu dari kalangan kaum muhajirin, kaum muslimin adalah Ja'far ibn Abi Thalib, paman Nabi sallallahu sepupu ya. Iya, Ja'far ibn Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya Ali ibn Abi Thalib. Jadi sepupu beliau Rasulullah SAW ini menjadi juru bicara dari kaum muslimin. Nah, maka beliau pun mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Sungguh kami dulu ini adalah kaum yang kaum jahiliyah yang hidup dalam kebodohan. Jadi lihat ini sahabat Ja'far ini tidak langsung mengatakan agama kami Islam, tapi dirunut dulu dari belakang. Dirunut dulu dari belakang. Kami adalah kaum jahiliyah dulunya.
na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami dulu menyembah berhala dan memakan mayat, maksudnya memakan bangkai. Wa na'ti bil fawahish, dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan keji. Yang namanya zina pada zaman jahiliyah adalah hal-hal yang sangat lumrah dilakukan oleh mereka. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk mengganggu tetangga, berbuat buruk kepada tetangga. Wa yaqulu minnal qawiyyul dhaif, dan orang-orang yang kuat senantiasa menzalimi orang-orang yang lemah di antara kami. Fa kunna ala dzalik, dan kami seperti itu. Dan kami senantiasa melakukan hal tersebut pada zaman dulu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai akhirnya Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Rasul yang bukan dari orang luar, minna, rasul dari kalangan kami sendiri, dari kaum kami sendiri. Na'rifu nasabahu wa sidqahu amanatahu, kami sangat tahu nasabnya, kejujurannya, dan sifat amanahnya, wa afafahu, dan juga sifat ifahnya, sifat kemuliaannya, sifat kesuciannya, jauh dari yang namanya perbuatan buruk, perbuatan dosa. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu, maka dia pun, rasul ini pun berdakwah menyerukan kepada kami agar kami mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Jadi jelaskan dulu kami ini begini, sampai kemudian Rasul diutus kepada kami mengajarkan kami hal yang sebaliknya, ya, dari yang kita pernah lakukan, kami pernah lakukannya. Jadi dijelaskan dulu yang buruk-buruk ini kami katakan lakukan dulu, sampai kemudian Rasul diutus agar supaya Raja Najasyi mengerti. Dan kemudian wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan, dan Rasul itu juga memerintahkan kepada kami untuk melepaskan segala sesuatu yang berhubung dengan peribadatan, melepaskan kebiasaan adat kami dan adat orang tua kami, nenek moyang kami, di mana adatnya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala minal hijarati wal awthan, menyembah batu-batu dan juga menyembah patung-patung. Wa amarna bi sidqil hadis, dan Rasul tersebut memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa adaul amanah, dan senantiasa menunaikan amanah. Wasilatir rahim, memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Wa husnil jiwar, memerintahkan kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Wal kuf 'anil maharimi wad dima, dan memerintahkan kami untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan dan juga pertumpahan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dan Rasul tersebut menghalangi atau melarang kami dari perbuatan keji. Wa qauliz zur, dan perkataan-perkataan bohong. Wa akli malil yatim, melarang kami dalam memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, dan menuduh perempuan-perempuan suci, menuduh berzina perempuan-perempuan yang tidak berdosa. Wa amarna an na'budallaha wahdah, dan memerintahkan kami untuk hanya menyembah Allah saja, la nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam, menyuruh kami untuk salat, untuk zakat, dan untuk berpuasa. Fa'addada alaihi umur Islam. Lalu kemudian Ja'far melanjutkan dengan memberitahukan atau mengabarkan Raja Najasyi tentang ajaran-ajaran Islam yang begitu indah, begitu mulia. Nah, kemudian Ja'far melanjutkan fasaddaqnahu, maka kami pun membenarkan Rasul ini, membenarkan beliau. Wa amanna bihi, dan beriman kepadanya. Wa tabi'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah, dan kami mengikutinya, menteladaninya yang atas agama yang beliau datang dengannya, agama Allah Subhanahu wa taala.
fa'abadana Allah wahdah, maka kami pun beribadah menyembah Allah saja, walam nusyrik bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa harramna ma harrama alaina, dan kami mengharamkan apa yang Allah haramkan atas kami. Jadi apa yang Allah haramkan, kami haramkan, kami nyatakan bahwa itu adalah haram. Wa ahlalna ma ahalla lana, dan kami juga menghalalkan atau mempercayai dan meyakini apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan ini, kami yakin bahwa itu halal. Allah mengharamkan ini, kami yakin bahwa itu haram. Tidak ditukar, tidak menghalalkan yang diharamkan ataupun mengharamkan yang dihalalkan. Fa'ada alaina qaumuna, tapi ternyata kaum kami justru memusuhi kami. Ya, kaum kami justru memusuhi kami. Kan Raja Najasyi ini Nasrani, dia tahu yang namanya agama, ajaran-ajaran Allah dan seterusnya dia tahu. Makanya dijelaskan dulu, Ja'far jelaskan dulu, kami dulu menyembah berhala, melakukan hal-hal buruk, keji, dan Rasul datang mengajarkan kami hal-hal yang positif. Yang kemudian agama Nasrani juga mengajarkan hal-hal tersebut, hal positif tersebut. Kami ini orang baik, ceritanya begitu. Kami cuma beriman kepada Rasul tersebut yang mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi kenapa mereka yang justru memusuhi kami? Jadi membalas. Tadi awalnya dipojokkan, dikriminalisasi, seakan-akan mereka yang jahat, tapi berhasil dibalikan dengan cara yang baik oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian fa'adzabuna, bahkan kaum kami menyiksa kami, mengazab kami, wa fatanuna an dinina, dan memfitnah kami dalam agama kami. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Fitnah kalau dalam bahasa Arab banyak artinya. Di antaranya adalah cobaan, ujian, siksaan, dan seterusnya. Jadi ya fatanuna fi dinina adalah mereka melakukan usaha-usaha untuk agar supaya kami itu keluar dari agama kami. Entah dia menyiksa kami, entah dia melakukan makar dan seterusnya. Fatanuna fi dinina liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillahi ta'ala. Agar apa? Mereka azab kami, mereka siksa kami agar apa? Agar kami kembali lagi untuk menyembah berhala-berhala. Wa nastahilla ma kunna nastahilla minal khaba'ith, supaya kami juga kembali menganggap halal apa yang dulu kami halalkan dari perbuatan-perbuatan buruk, keji, zina dan seterusnya, makan riba dan seterusnya. Yang dulu kami senantiasa lakukan karena menganggap itu halal. Mereka suruh kami kembali kepada hal-hal yang buruk seperti itu. Falamma qaharuna wa zalamuna wa ghayyabu alaina, dan ketika mereka sudah betul-betul berkuasa atas kami, menyiksa kami, menzalimi kami dan menyempitkan gerak kami, wahalu bainana wa baina dini, dan menghalang-halangi kami dari agama kami, kharajna ila biladik, kami pun keluar melarikan diri ke negerimu wahai raja, wakhtarnaka ala man siwa, dan kami memilih engkau Raja Najasyi di antara raja-raja yang ada. Waragibna fi jiwarik, dan kami sangat ingin untuk tinggal di jiwarik, tinggal di sisimu, maksudnya tinggal di bawah pemerintahan. Warajawna alla nuzlam indaka ayyuhal malik, dan kami berharap agar kami tidak dizalimi ketika berada di sini, di sisimu wahai raja. Ja'far ini berhasil membalikkan keadaan. Kami dulu buruk, kemudian kita menjadi baik, kok disuruh kembali ke hal yang buruk lagi, pakai disiksa lagi, ya, pakai dimusuhi, disiksa dan seterusnya. Maka Raja Najasyi pun mengatakan, hal maka mimma ja'a bihi anillahi min syai', apakah kamu punya sesuatu
wahyu atau bukti apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ja'far mengatakan iya. Lalu kemudian faqra'uhu alaina, faqra'uhu alayya, bacakan, tolong bacakan kepada kata Raja Najasyi. Maka Ja'far pun membacakan surah Maryam dari awal. Kaf ha ya ain shad. Kita tahu apa isinya surah Maryam kan? Yang menceritakan zikru rahmati rabbi abdahu Zakaria, menyebutkan kisah Nabi Zakaria di awal, lalu kemudian kisah Maryam alaihissalam sampai kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah mendengarkan pembacaan surah Maryam, maka fabaka wallahi an-Najasyi hatta ikhdallat lihyatuhu. Ketika mendengar hal tersebut, mendengar bacaan surah Maryam tersebut, Raja Najasyi pun kemudian, ya Ummu Salamah yang menceritakan, demi Allah, Raja Najasyi pun menangis sampai jenggotnya basah karena air mata. Wa bakat asafitatuhu. Nah, ternyata uskup-uskupnya yang tadi itu ikut juga menangis. Hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Sampai kitab-kitab yang mereka pegang, mushaf-mushaf, kitab suci yang mereka pegang basah karena air mata mereka, karena mendengarkan yang dibacakan kepada mereka. Lalu kemudian Raja Najasyi mengatakan, inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya agamamu ini dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ini kata Raja Najasyi, agamamu dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam berasal dari cahaya yang sama, berasal dari sumber yang sama. Intaliqa, pergilah. Fala wallahi, maka Raja Najasyi kemudian berkata kepada dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mengatakan intaliqa, pergilah kalian berdua. Fala wallahi, demi Allah tidak, la usallimuhum ilaikuma wa la yakaduna yukhatib Amr bin As wa sahibah. Raja Najasyi mengatakan, saya tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Raja Najasyi sudah paham bahwa yang terzalimi di sini adalah mujahirin. Padahal awalnya tadi posisinya seakan-akan yang terzalimi adalah kaumnya, karena mereka dikhianati oleh orang-orang muhajirin, seakan-akan dikhianati. Tapi ternyata jelas setelah pemaparan dari Ja'far bin Abi Thalib diperkuat dengan Al-Quran yang beliau baca, wahyu, maka Raja Najasyi mengatakan ini sama dengan agama ajarannya Nabi Isa AS, berasal dari sumber yang sama, maka saya tidak akan serahkan kepada kalian berdua. Lalu kemudian mereka berdua pun keluar, Amr bin As dan Abdullah ini keluar dari sisi raja. Lalu Amr bin As mengatakan kepada Abdullah bin Rabi'ah, wallahi la atiyannahu ghadan anhum bima astaqsilu bihi khadra'uhum. Maka kemudian Amr bin As kemudian berjanji, saya akan datang lagi besok untuk membuat perhitungan kepada mereka. Amr bin As belum menyerah, dia masih menyimpan satu senjata untuk supaya bisa meloloskan rencana mereka memulangkan orang-orang muhajirin. Nah, ketika besoknya Amr bin As kemudian berkata kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Sesungguhnya para muhajir itu, orang-orang yang hijrah itu mengatakan sesuatu tentang Nabi Isa alaihissalam dengan perkataan yang besar, itu perkataan yang serius. Lalu kemudian Raja Najasyi adil, tidak mau dengar dari satu pihak saja lagi, maka dipanggil lagi orang mukmin, para orang-orang muslimin yang muhajirin ini dipanggil kembali. Nah, kemudian mereka pun kembali sepakat, orang-orang muslim kembali sepakat untuk tetap mengatakan kejujuran.
apapun yang terjadi. Kita mau dipulangkan, mau tetap tinggal ditempatkan di sini, kita tetap harus berkata jujur. Maka kemudian mereka pun datang ke hadapan Raja Najasyi. Kemudian ditanyalah mereka tentang Isa alaihissalam. Bagaimana pendapatmu tentang Isa alaihissalam? Maka Ja'far menjawab, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami mengatakan terhadap Isa, atau kami mengatakan mengenai Isa alaihissalam sebagaimana apa yang datang, atau kami sebagaimana kabar yang datang dari Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan huwa Abdullah, Isa adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala, wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-udhra al-batul. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya dan ruh dari Allah. Ini ruh Allah, bukan ruh Allah maksudnya ruh Allah kemudian masuk ke Nabi Isa. Tapi maksud dari firman Allah atau dari kata-kata di sini, ruhuhu, ruh Allah, bukan maksudnya ruh Allah punya ruh kemudian dibagi dan kemudian masuk ke dalam Nabi Isa. Sehingga kadang-kadang ini diambil bahwasanya benar bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, karena ruh Allah, maksudnya ruh Allah, maksudnya ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu, dan kalimatuhu, kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kadang diambil sebagai syubhat dari orang-orang Nasrani. Pernah saya dapat ini ya, mereka mengatakan kalimah ini kan kata-kata Allah. Kata-kata Allah itu kan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat tidak akan berpisah dari yang disifatkan. Ya tidak, sifat tidak akan berpisah dari yang disifatkan. Jadi kalau Isa adalah kalimatullah, perkataan Allah, sifat Allah, berarti dialah Allah. Tapi maksud dari kalimatuhu ini, sebagaimana ada juga di dalam Al-Quran di surah Nisa, kalimatuhu maksudnya adalah apa? Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan Nabi Isa alaihissalam di perut Maryam. Apa kata Allah? Kun. Itulah kalimat Allah. Sehingga jadilah Nabi Isa sebagai sebuah janin di dalam perut Maryam, walaupun tanpa melalui proses pembuahan sel sperma dengan sel ovum. Tidak ada ya, Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun itu. Tiba-tiba hamil tanpa sebab. Ini karena Allah yang langsung tiup ruh dan langsung menjadikan dengan kalimatnya Allah, kun. Itu maksud. Maka jadilah Isa alaihissalam ya, jadilah Maryam mengandung. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan, kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kata itu kepada Maryam sang perawan, yang suci, yang perawan, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Maka kemudian Raja Najasyi ketika mendengar pernyataan dari Ja'far bin Abi Thalib mengenai Isa alaihissalam, beliau kemudian mengambil sebuah ranting dan mengatakan, wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal aud. Beliau mengatakan, Najasyi mengatakan bahwasanya apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa, tentang Isa, tidak menyerempet atau tidak menyeleweng ya, lebih dari tebalnya ranting ini. Maksudnya benar perkataan, cuma beda dikit sama kita gitu. Walaupun tentu saja kenyataannya beda ya, beda sekali. Kalau orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah, kalau kita menganggap Rasulullah, beliau adalah Rasulullah. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Jadi perbedaan kita atau perbedaan kalian menganggap Nabi Isa dengan kami menganggap Nabi Isa itu cuma perbedaannya cuma setebal
ranting ini, setebar ranting ini. Maka Najasyi pun kemudian berkata kepada kaum muslimin, idhabu fa'antum syuyumu bi ardi, pergilah kalian, sesungguhnya kalian aman di dalam negaraku, di dalam negeriku, kalian aman. Bilisanil habasyah, min man sabbakum gharib, man sabbakum gharib, man sabbakum gharib. Siapa yang mencela kalian, dia akan disanksi. Siapa yang mencela kalian, dia akan disanksi. Siapa yang mencela kalian, dia akan disanksi. Ma uhibbu anna li duburan min dhahabin wa anni adaitu rajulan minkum. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak mau atau saya tidak suka, ya, walaupun saya punya gunung emas, kemudian saya harus menyakiti kalian, salah seorang dari kalian. Jadi walaupun saya punya gunung emas, sebagai ganti kalau saya sakiti kalian, maka saya tidak akan mau. Walaupun saya punya gunung emas. Maka kemudian Najasyi berkata kepada para bawahannya, ruddu alaihima hadayahuma, kembalikan hadiah-hadiah mereka berdua, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Suruh kembalikan saja hadiahnya. Ya, fala hajata li biha, dan saya tidak butuh dengan hadiah tersebut. Nah, akhirnya ya, kaum muslimin pun aman. Ya, kaum muslimin pun aman, tinggal berada di Habasyah. Ya, tinggal berada di Habasyah sampai kalau tidak salah nanti juga akan dikisahkan kapan orang-orang dari Habasyah ini kemudian pulang keluar dari Habasyah menuju kembali kepada Rasulullah SAW. Nanti ketika Rasulullah sudah hijrah, ya, setelah kalau tidak salah setelah saya lupa yang jelas, mungkin setelah perang Uhud atau setelah perang Al-Ahzab, itu baru orang-orang Habasyah ini kembali menuju kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Jadi mereka cukup lama di situ, tidak terzalimi dan tidak teraniaya sama sekali ketika mereka hidup di sisi Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi, ibu sekalian, ya memang pada akhirnya beliau masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam. Ya, buktinya adalah Rasulullah SAW ketika Najasyi meninggal, beliau melakukan sholat gaib. Melakukan sholat gaib. Dan ini sholat gaib, menurut pendapat yang paling kuat, sholat gaib hanya dilakukan untuk orang-orang yang punya jasa yang besar terhadap agama atau tokoh-tokoh besar agama. Ketika dia meninggal, kemudian kita tidak bisa mensolatinya karena jauh, kita bisa melakukan sholat gaib. Jadi misalnya ada ulama, ada tokoh-tokoh yang meninggal, itu bisa kita sholat gaib. Adapun yang orang biasa-biasa saja, maka tidak dianjurkan untuk melakukan sholat gaib. Ya. Walaupun ada pendapat yang paling ini mengatakan bahwasanya sholat gaib itu setiap hari. Karena sholat gaib itu kita bisa lakukan untuk semua kaum muslimin yang meninggal. Jadi karena pasti setiap hari ada kaum muslimin yang meninggal, maka kita sholat gaib minimal 1 kali dalam sehari. Ini pendapat saya, pendapat yang lemah. Ada pendapat seperti itu, tapi yang benar, yang kuat, yang namanya sholat gaib, sebagaimana yang kata Rasulullah tidak sholat gaib tiap hari. Dan nanti ketika Raja Najasyi, karena Raja Najasyi jelas apa jasanya kepada kaum muslimin, beliau menerima kaum muslimin muhajirin, Ja'far dan kawan-kawannya itu tinggal di negerinya dengan rasa aman dan tentram dan dari gangguan. Jasanya jelas, sehingga ketika beliau meninggal rahimahullah ta'ala, maka Rasulullah SAW kemudian mensolati beliau. Walaupun Raja Najasyi ini belum pernah bertemu Rasulullah SAW sampai beliau meninggal, maka tidak digolongkan sebagai sahabat, karena yang namanya sahabat adalah man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keimanannya itu.
kepada Rasulullah. Maka itulah yang disebut atau yang digolongkan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalaupun ada orang yang tinggal sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi kemudian dia tidak pernah bertemu atau kemudian dia murtad sebelum meninggal, maka dia tidak digolongkan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi pada akhirnya dua orang ini, siapa? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini kemudian pun keluar dari sisi raja dalam keadaan pucat, dalam keadaan murung, kusam wajahnya karena jelas-jelas kalah telak dari kaum muslimin yang mereka hendak bawa pulang itu. Mereka gagal. Padahal mereka ini sudah dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Mereka sudah diutus oleh petinggi-petinggi Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya itu. Mereka sudah diutus oleh mereka itu, tapi gagal ternyata. Padahal memang Amr bin As ini sudah dikenal sebagai orang yang pintar negosiasi, tapi ternyata gagal juga. Walaupun statusnya sebagai orang yang pintar negosiasi, dekat dengan Raja Najasyi, bawa lagi hadiah, ternyata gagal. Ini memang ingatnya kalau kita bergaul sama orang yang adil seperti itu. Orang yang adil, Raja Najasyi walaupun Amr bin As adalah teman dekatnya, berasal dari Quraisy, kaum yang terpandang, dikasih harta lagi tapi tidak menghalangi beliau untuk berbuat adil. Dan keadilannya dibalas oleh Allah SWT dengan diberikannya beliau hidayah sehingga memeluk Islam. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran di surah apa? Al-Maidah. Al-Maidah atau Al-Araf? Al-Maidah. Bahwasanya engkau akan mendapati yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang Muslim adalah orang-orang Yahudi, dan yang paling dekat persahabatannya kepada orang-orang Muslim adalah orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang dimaksudkan di situ adalah Raja Najasyi. Selanjutnya reaksi dari kaum musyrikin terhadap kegagalan mereka. Reaksi kaum musyrikin terhadap kegagalan mereka membawa pulang kaum muslimin dari Habasyah. Namun insyaallah ini kita bahasnya bukan depan saja, ya. Insyaallah taala. Lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini tentu dua kabar ini, berislamnya Umar dan Islamnya Hamzah, ini juga terdengar di Habasyah. Kemudian beberapa orang memutuskan untuk pulang. Kalau Umar dan Hamzah sudah masuk Islam, berarti sudah lancar urusan. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa pada kaum muslimin pada waktu itu. Ya, di tengah-tengah mereka betul-betul sudah terpojok. Ternyata Allah berikan hidayah kepada Hamzah dan Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab ini tadinya orang begitu memusuhi Rasulullah, sudah mau dibunuh Rasulullah, tapi ternyata Allah berikan hidayah. Wah, namanya hidayah itu luar biasa. Ya, kita bisa datang pada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita sangka. Mungkin ada orang yang kita lihat sekarang jahatnya minta ampun, ya, bejatnya luar biasa, karena kita sudah laknat dalam hati Allah. Tapi ternyata ujungnya Allah kasih hidayah. Justru bahkan lebih baik dari kita, lebih keras perjuangannya untuk mendukung agama Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, berikan hidayah kepada orang-orang yang orang-orang yang musuhi dan menyelisihi agama Islam, supaya kembali dengan kebenaran dan masuk ke dalam barisan-barisan orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwas sekalian, semoga bermanfaat. Allah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi